Shalom. Kita melanjutkan suratan Efesus pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 32. Terkena pelita emas. Pelita emas itu akan menyala jika dari emas-emas yang dikumpulkan itu dibentuk, dilebur dalam api dan lain sebagainya, lantas diproses demikian rupa, baru setelah itu dikasih minyak, maka dia akan menyala untuk menerangi ruangan suci. Begitu pula Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia menghadapi proses, khususnya di kota Efesus. Dia mengalami banyak proses, dan di mana-mana. Nah, dengan proses itulah dia bagaikan pelita yang menyala. Pasal 3 ayat 1 sampai 13, tersingkapnya rahasia. Rinciannya ayat 1 dan 2, pelayanan Paulus berdasarkan kemurahan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi pelayanan Paulus berdasarkan kemurahan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Kita membaca ayat 1 dan 2. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Rasul Paulus menghadapi penjara, lantas siksaan dari orang-orang Yahudi, belum orang Yahudi yang memprovokasi bangsa kafir, maka semakin brutal mereka waktu di Athena dan sebagainya. Tetapi khusus di kota Efesus kita akan melihat bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepada dia, kita melihat supaya lebih mengenali tentang pelayanannya. Kisah Rasul pasal 19, waktu dia di kota Efesus bersama Apolos, ayat 1 sampai 7, di situ dia menekankan soal baptisan, bahwa baptisan air yang dialami oleh jemaat Efesus itu kurang tepat. Ya, dia meluruskan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, karena dia menghadapi tantangan yang luar biasa, maka Tuhan pun mempercayakan mujizat dan lain sebagainya kepada Rasul Paulus. Ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan
atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sungguh luar biasa, karena sapu tangan yang pernah dipakai oleh dia dikenakan kepada orang yang sakit, maka sembuh. Roh jahat pun keluar. Padahal dirinya tidak ada di situ. Ini kalau kita melihat hamba Tuhan seperti ini, bisa didewakan ini kalau bahwa seperti dewa. Nah, memang dia juga dianggap seperti dewa di kota Athena. Yaitu dia dianggap dewa Hermes yang sekarang lagi populer, produk Hermes atau Hermes, dipakai di mana-mana, orang bangga, wah itu mahal, padahal itu dewa orang Yunani itu. Nah, dari situ lalu ada pengalaman di mana 7 anak imam digagahi oleh orang yang dirasuk setan. Karena apa? Karena dia menebeng nama. Dia mengusir setan bukan karena Yesus ada pada dirinya, tetapi Yesus yang diberitakan oleh Paulus katanya. Itu berarti kan nebeng nama itu. Siapa kamu? Aku kenal Paulus. Wah, sampai orang itu 7 lari dengan tidak berpakaian. Nah itu pengalaman-pengalaman. Selanjutnya di pasal 10 dia menyatakan bahwa ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia ditawan oleh Roh. Artinya segala gerak-geriknya itu di backup oleh Roh Kudus. Dan dia harus menghadapi penjara. Roh Kudus menyatakan begitu. Namun dia tidak gentar sedikit pun. Tidak mempedulikan nyawanya. Ini seorang hamba Tuhan yang betul-betul mendapat kasih karunia Allah. Di satu sisi dipercayakan mujizat, di satu sisi dia harus menghadapi sengsara, aniaya dan sebagainya. Asal aku mencapai garis akhir, aku tidak peduli dengan nyawaku. Nah itu pelayanan
yang gigih dari seorang hamba Tuhan. Puncaknya ayat 27 sampai 32. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya. Dia menetapkan para gembala karena jemaat itu di Efesus itu ada beberapa. Jadi dia mendoakan para gembala itu untuk menjaga kawanan itu. Jadi tugasnya gembala itu untuk menjaga kawanan domba. Tetapi juga gembala itu ditetapkan oleh Roh Kudus. Ya tentu ada kriteria seorang gembala yang bisa mengajar dan lain sebagainya. Itu sudah melewati screening, sekarang ditahbiskan. Bahwa dipesan bahwa jiwa-jiwa itu adalah milik Kristus yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita harus juga menghargai jiwa-jiwa itu. Jadi bukan sembarangan. Lantas dikasihkan orang, dia sendiri beredar-edar. Tidak sehat itu para gembala yang demikian. Dia harus menunggu gembala itu diberi makan yang sehat lewat sistem pengajaran dan Roh Kudus. Jadi selain pengajaran, jangan lupa Roh Kudus itu. Kalau pengajaran ya tanpa roh, tidak hidup. Itu para gembala tugasnya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan seterusnya. Ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Setelah itu dia pergi ke tempat lain. 3 tahun dia berada di kota Efesus. Jadi sudah matang itu jemaat. Nah itu sebabnya. Walaupun demikian, kita melihat secaranya di kitab Wahyu ternyata Efesus itu kejatuhan atau jatuh, kerohaniannya jatuh yang paling dalam karena kehilangan kasih mula-mula. Nah itu yang harus dibangun kembali. Itu tugasnya para gembala itu. Nah, surat kitab Wahyu itu Efesus sudah diserahkan kepada para gembala. Nah, disitulah Rasul Paulus oleh kasih karunia dia mengabdikan diri sepenuh hidupnya bagi Tuhan untuk memberitakan Injil kemurahan Allah. Sekian firman Tuhan. Amin.